Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shalihin wal mukhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati biwiri hisab wa alamana min ulumil ulama'i rasikhin al-arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi aqimi mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syarullillahi lahumul fatihah. Ilahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua sesuatu ila hadati Abdullah Mubarak Ibn Muhammad wa hadati Syekh Mursyidina Syekh Sayyidul Wafat Abdul Arifin radhiyallahu anhum al-Fatihah. Hadratal muhtarami wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, segenap pengurus LDIPN Suryalaya Provinsi Bali, segenap pengurus sesepuh PPN Suryalaya, murid Pangersarano Syekh Sayyidul Wafat Abdul Arifin radhiyallahu anhu, seluruh ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita dahulukan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, maunah yang selalu kita terima siang dan malam. Mudah-mudahan oleh Allah semuanya ditambah. Kita syukurin dengan kalimat syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu. Salatullah ma'asalam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhwan akhwat baik yang asli Bali
Singaraja, juga dari Bekasi, juga dari Madura, saya juga bawa cuma sedikit. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Tadi Bapak Ketua menyampaikan saya dari Komisi Bali. Benar, nggak salah. Cuman diketawain, makanya saya jelaskan. Sekarang saya berdomisi Bali di Bali sebentar. Kemarin isi saya sebentar. Kemarin malam di Gerobak sebentar. 2 hari yang lalu di negara Imbalan sebentar. Bahkan kita hidup ini sekarang sampai maut sebentar. Ada di Bali yang usianya sudah 100 tahun. Nggak ada. Apalagi lebih. Saya juga belum nyampe. Ini semua sebentar. Tidak ada nama. Kita dihidupkan oleh Allah sebentar. Dimatikan sebentar. Akan hidup lagi abadan. Tadi gedung ini dikatakan sempit. Ya, kalau banyak orangnya sempit. Tetapi kalau hanya 5 orang, kalau kita kaji, biarin sempit sekarang, insya Allah Allah akan memberikan nanti lebarnya. Kalau kita kaji pemberian Allah 1 derajat saja kepada hambanya, panjenengan bakal mendapat beberapa derajat dari Allah, insya Allah. Tadi sudah baca salawat. 1 salawat itu dari Allah akan diganti 100 derajat. 1 derajat, kullu derajat yang ma baina sama wal ardi. 1 derajat pemberian Allah diumpamakan sama dengan dari langit ke bumi lebarnya. 100 derajat lebar luar biasa. Biarin sekarang sempit, tapi nanti insya Allah tidak akan diberi oleh Allah derajat yang luas luar biasa. Ini di dunia ini kita hanya sebentar, bahkan kadang-kadang walaupun sebentar seolah-olah merasa enggak enak, kadang-kadang merasa senang. Saya tadi malam diminta oleh seorang ikhwan karena yang mungkin melihat saya karena sudah tua, usia lanjut, mau dipijat. Katanya mungkin panjenengan Pak Dewi capek. Saya jawab. Jawaban saya dikatakan benar. Iya, capek sekarang. Mungkin nanti di akhirat tidak ada hasil. Tidak ada orang yang mengatakan capek. Nah, sekarang ini capek-capek dari Bekasi jauh-jauh, insya Allah Allah akan memberikan derajat-derajat yang luas, yang luar biasa, yang menyenangkan seumur hidup abadan. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, murid pengarsa Anu Syekh Ahmad Syekh Wafat Abdul Arifin, yang selalu dianjurkan memperbanyak zikir. Zikir kalimatnya sangat mudah,
La ilaha illallah. Pikir kopi jangan disebut lebih mudah lagi. Dikir jaga kalimat la ilaha illallah itu satu-satunya kalimat sampai keistimewaannya itu disampaikan oleh seorang malaikat utusan Allah, malaikat Jibril, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, mana jaltu bi kalimatin aqdama min kalimati la ilaha illallah. Saya sambil batuk, jadi minta maaf. Kata orang tua biasanya kalau perjalanan jauh kadang-kadang masuk angin, ya kan? Cuman saya syukur masuk angin. Alhamdulillah angin bisa masuk. Kalau angin nggak bisa masuk, orang gugur. Angin itu jujur. Bahkan kita juga diciptakan ada angin oleh Allah. Makanya manusia itu kalau jujur itu anginnya. Percaya apa dengan bahwa angin jujur? Umpama di sebelah timur sana ada orang-orang perempuan goreng bawang. Harumnya dibawa oleh angin ke sini, apa harum bawang, apa harum lain? Harum bawang. Bawang, angin itu gitu. Kalau ada orang goreng terasi, harum terasinya nyampe di bawah angin ke sini, harum terasi. Gak kira harum yang lain. Makanya kita banyak yang kalah sama angin. Angin jujur, isinya manusia jujur. Jadi kalah sama angin. Padahal angin ini sudah diciptakan bagi kita. Ikhwan, akhwat yang benar. Ini campur-campur. Biasa kalau pengajian berikut ini harus dijawab juga apa itu ada dalam kaitannya dengan pikir. Kalimat la ilaha illallah yang dimaksudkan oleh malaikat Jibril, bahwa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tidak pernah turun ke dunia sejak dari Nabi Adam sampai panjenengan membawa wahyu Allah kepada utusan Allah, manajaltu bi kalimatin aqdama min kalimati la ilaha illallah. Tidak. Kalimat yang saya bawa Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang seagung kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat agung, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih agung. Bahkan amal-amal lain selain dari amal yang wajib tidak mampu menandingi kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat mana jadi kalimat ini atau mana kalimat la ilaha illallah. Apalagi la ilaha illallah ditalkin oleh guru mursyid. Yang tidak ditalkin saja sudah luar biasa, apalagi yang ditalkin oleh guru mursyid kita, pemirsa Kano Syekh Ahmad Syaikhul Wafat bin Habib radhiyallahu. Walaupun yang ditalkin wakil talkin yang diangkat para sahabat sama. Karena wakil talkin ini hanya dipinjam mulutnya untuk menyampaikan orang-orang yang minta talkin. Talkin hakikatnya rohani apa? Hanya
menyampaikan. Jangan khawatir. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah disabdakan oleh Rasulullah. La ilaha illallah kalimat najib. Kalimat la ilaha illallah kalimat penyelamat. Mau selamat di dunia, mau selamat di rumah, mau selamat di jalan, mau selamat di mana saja. Penyelamat kalimat la ilaha illallah. Di jalan, di mana, ini kalimat la ilaha illallah. Kalimat najib. La ilaha illallah. Ini secara langsung kalimat takwa, kalimat menimbulkan ketakwaan manusia kepada Allah. Makanya takwa ini yang bisa jadi apa itu? Bekal kita. Orang takwa jangan di akhirat. Di dunia saja orang yang takwa kepada Allah selamat. Makanya kita oleh guru kita sudah diberi talqin zikir kalimat la ilaha illallah agar murid-murid para sahabat menjadi murid yang selamat di dunia dan akhirat, dan akan menimbulkan hati-hati kita takwa kepada Allah. Ini kalimat la ilaha illallah. Wahia kalimatul mulia. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang tinggi derajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditalkinkan kepada kita dan kepada hewan-hewan yang mau masuk thariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Jadi kalau ada yang mau talkin nanti selesai manaqib, ya saya siap untuk talkin siapa saja, dari mana saja. Hewan akhwat yang dimuliakan Allah. Selain dari keselamatan ketakwaan, kalimat la ilaha illallah ini menimbulkan kesabaran, menimbulkan ketenangan. Ini bisa dibuktikan. Hati sabar, hati tenang, dengan zikir kalimat la ilaha illallah sampai Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir jahar, zikir khafi itu menimbulkan ketenangan hati kita di mana saja berada, keselamatan kita di mana saja. Ada di Badui, insya Allah selamat, insya Allah tenang. Ada di mana saja. Saya insya Allah ke Bekasi pernah nyampe. Di Bekasi yang saya nyampe ada 2 tempat. Di situ saya diletakkan di hotel di Bekasi 2 tempat. Waktu itu saya sebagi manaqib ke Jakarta 21 hari. Bekasi, Kerawang, Tangerang, di Bandung Selatan, Jakarta Timur, Pusat, saya jalanin sebagi manaqib. Alhamdulillah selamat saya. Sehat. Bawa la ilaha illallah. Enggak ada yang ya ada bawa ya. Luar biasa. Kalimat yang dari Allah. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Panjenengan harus yakin
dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu. Insyaallah dengan kalimat la ilaha illallah dan zikir kopi kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah. Irwan pohon kesabaran, ketenangan ini. Kadang-kadang orang kalau nggak punya uang nggak tenang. Bahkan kadang-kadang menimbulkan ketidaksabaran. Kadang-kadang, tapi kalau orang itu sudah istiqomah kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah dengan zikir kopi, kita menyerahkan. Terserah Allah, hati sabar, hati tenang. Karena memberi kekurangan itu bukan siapa-siapa. Yang memberi kekurangan kepada kita Allah yang dicintai kita di mana saja berada. Sekarang kita kumpul ada di hadapan Allah. Kumpul di Bali ada di hadapan. Contoh, dia ini bisa diambil ibarat yang nggak sama dengan kita. Seorang sufi yang namanya Syekhuddin bin Iyad. Syekhuddin bin Iyad ini seorang sufi yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Tidak pernah memikir urusan harta, urusan uang, urusan dunia. Tidak pernah. Ada pembantunya namanya itu Khotaibah. Suatu saat Syekhuddin bin Iyad itu mau bepergian jauh ke daerah Kufah. Jauh. Pembantunya itu dibawa. Syekhuddin bin Iyad tidak bawa uang, tidak bawa baju lain, tidak, yang dipakai saja. Bahkan apa itu pembantunya juga begitu, tidak boleh bawa. Setelah nyampe di Kufah, pembantunya itu lapar luar biasa, nggak bawa makanan, nggak bawa uang. Syekhuddin bin Iyad masuk masjid. Begitu nyampe ke masjid, Syekhuddin bin Iyad sholat sunnah. Syekhuddin bin Iyad tanya kepada pembantunya, kepada Khotaibah, kamu lapar ya? Iya sih, saya nggak dari tadi nggak bawa uang untuk beli. Akhirnya Syekhuddin bin Iyad mengambil kertas satu lembar, ditulis oleh Syekhuddin bin Iyad. Tulisannya itu sinyiran, bukan doa. Sinyirannya berapa titik jadi. Sinyirannya begini. Ana hamidun, ana syakirun, ana zakirun, ana jai'un, ana dha'i'un, ana ahli. Ia ciptatun wa madamina linisbiha abunidamina linisbiha ya betul. Artinya begini, saya orang yang bermuji kepada Allah. Artinya anak hamidun, anak syakirun, saya orang yang bersyukur kepada Allah. Bisa ditiru panjenengan.
Kalau mampu, ya kalau mampu dirinya sedikit-sedikit aja. Jangan mau kemana-mana, nggak usah bawa uang, nggak bawa apa-apa. Coba. Anak berpikir, saya orang yang selalu berpikir kepada Allah. Ini tulisannya. Kelanjutannya, anak jayun, saya orang yang lapar. Anak jayun, saya orang yang terlantar ada di rantauan, ada di Dufan, nggak punya kendaraan, nggak punya pemilik, bahkan ada dalam masjid. Anak Ali, saya orang yang telanjang, nggak bawa pakaian, nggak bisa minta ke siapa-siapa. Ini kan kenangan orang yang berpikir sesuai dia, orang yang bersyukur, orang yang memuji kepada Allah. Ketiganya, saya orang yang lapar, saya orang yang telanjang, nggak punya pakaian, saya orang yang apa itu? Yang lapar, yang terlantar, yang telanjang. Karena tiga orang yang memuji kepada Allah, orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang berpikir kepada Allah. Tiganya, saya orang yang lapar, saya orang yang terlantar di negeri orang, dan saya orang yang telanjang. Nah, di bawah ini oleh Syekhuddin dia dibagi. Dia satu ini 6 perkara. Dua anak demi nulis dia, saya tanggung jawab. Kata Syekhuddin dia kepada yang separuh tiga ini. Memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berpikir kepada Allah. Ini saya tanggung jawab. Di mana saja saya ada, akan memuji kepada Allah dan berpikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Cuman kelanjutannya waktu demi ini sendiri. Engkau ya Allah harus tanggung jawab kepada yang tiga ini. Saya lapar, saya terlantar, saya telanjang. Ini tulisan. Akhirnya tulisan ini diberikan kepada pembantunya, kepada Hutaibah, dilipat, tapi dibesar. Kamu keluar ke jalan, berjalan, ini bawa. Siapa yang bertemu dengan kamu pertama kali, atas ini kasih berjalan. Tapi dalam hatinya itu, Hutaibah itu kayaknya ada kesal. Wah, ini tambah lapar lagi. Sudah lapar disuruh jalan. Ya kalau cepat ketemu dengan orang, kalau enggak cepat ketemu. Kenapa ini perintah Syekhuddin berangkat. Sebentar saja ketemu dengan seorang laki-laki bawa tas. Ya mungkin tas seperti ini ya. Tapi di dalam uangnya penuh. Bukan uang kertas, uang dinar. Tengok saja. Orang itu bukan orang Islam, orang Kristen. Kalau dulu dikatakan orang Nasrani. Begitu ketemu kertas ini dikasih. Ya orang Arab kan tahu bahasa Arab isinya. Setelah ditengok, dibaca. Ini begini, orangnya begini. Pembantu itu apa kok kepalanya itu tipu. Akhirnya menanya, kamu dari mana? Saya dari masjid sana. Yang nulis ini siapa? Yang Syekh saya. Saya minta tolong Anda kepada orang yang nulis kertas ini.
Akhirnya dibawa ke masjid. Nyampe ke masjid ketemu dengan Syekh bersalah. Ditanya Syekh, benarkah kertas ini yang menulis sampean? Iya benar. Enggak banyak tidak. Ini sudah ngerti orang tersebut bahwa suku Gilead membutuhkan karena lapar, karena kerajaan, karena terletak. Karena diambil, dibuka, dihitung dalam kertas itu 6.000 dirham dikasih. Banyak yang dihitung. Ini kan saya berkata yang berapa dari itu? 4.300 satu dirham. Ini 6.000 dirham dikasih. Akhirnya orang Nasrani ini bincang-bincang sampai masuk Islam. Bukan hanya dunia yang datang, agamanya langsung masuk Islam. Ini sekali karena hatinya tenang, sabar dengan adanya kalimat la ilaha illallah. Makanya kita harus ada dalam hati ini ketenangan, kesabaran. Sekarang ini sabar sulit sekarang itu. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak berlomba-lomba urusan apa? Urusan dunia dan gengsi. Tetapi urusan pikir ada di belakang. Pikir tidak ada di depan. Allah berfirman, buktinya saya nyatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, al-hakum menyumpahkan kepada kalian semua at-takatsur yang berlomba-lomba urusan dunia. Pokoknya salah satunya itu punya hasil banyak, saya harus punya hasil lebih banyak. Berlomba-lomba. Al-hakumut takatsur, firman Allah. Kapan berhenti? Hatta zurtum maqabir, sampai orang itu sudah kubur baru selesai, tidak berlomba-lomba. Ini apalagi sekarang zaman modern, wah, orang punya HP begini mau punya begini, orang punya mobil begini mau yang lebih tinggi. Kalau pikir 165 kadang-kadang kurang, apalagi lebih. Padahal kursi kita sudah mengatakan wajib 165 dikir, kalau lebih tambah bagus. Tambah bagus nggak nyampe, bahkan kadang-kadang nggak nyampe 165. Pernah saya makmum, saya batas 133. Saya guna ya tambah. Makanya yang lebih bagus lebih banyak. Jadi apalagi sekarang musuhan akhir, tampak nggak apa-apa, boleh dikit kita. Tetapi kalau dalam tawasul jangan tambah yang lain. Sesudah apa itu di tawasul itu di khataman atau dalam manakib, di mana saja yang amal dia. Tapi kalau itu sudah dia kita kata bahwa walaupun bapak, walaupun ibu, namanya bukan saya. Kalau sudah mengamalkan tariqah, silakan kaji dengan siapa yang akan disebut seorang sebalik, silakan. Tapi kalau dalam tariqah jangan. Mohon maaf, ini tidak ada dalam rumah bagi sahabat umum. Siapa saya berubah dengan siapa yang menambah dan mengurangi ini dalam maklumat. Alfa tidak tanggung jawab, tidak nyambung iman. Kita ngakunya mau tidak apa, tapi tidak.
nyambung sia-sia. Ini toriko lain nanya lain. Toriko ini tidak sama. Siapa pesantren tidak sama. Ada pesantren. Anaknya bisa baca kitab. Anaknya lagi nggak bisa baca kitab. Nah, jadi tugas. Tapi kalau toriko jangan ngambil dulu tugas. Tidak bisa. Ini lain. Ini toriko. Makanya toriko ini satu jalan. Toriko ini jalan kita yang khusus yang diberikan oleh seorang wajib yang aslinya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toriko kita dari Rasulullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyampaikan untuk mursyid Sayyidina Husain. Sayyidina Husain untuk mursyid siapa itu katanya Sayyidina Ali. Terus sampai ke siapa sampai lewat Syekh Baru Al-Fatih, Syekh Siri Syekhofi, Syekh Baru Al-Fatih, mursyid luar biasa. Pernah dilihat dalam mimpinya oleh muridnya Syekh Siri Syekhofi. Ada yang bahkan saya pernah temukan fatwa Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ini saking mengagungkan Rasulullah SAW dalam maulid, bulan maulid ada sholawatan maulid, biasanya ada undangannya maulid itu, undangan maulid biasanya kan ada itu bunga itu dibagikan kepada orang-orang yang baca salawat. Ada juga itu enggak pakai bunga, tapi pakai uang. 20 ribuan, ada 10 ribuan itu dibagikan seperti bunga kepada yang undangan, kepada undangan. Ini katanya fatwanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kalau ada orang dalam maulid itu memberikan uang tidak selawat itu, ambil, jangan diberikan apa-apa. Simpan, kumpulkan dengan uangnya yang lain, tapi jangan diberikan apa-apa. Ini fatwanya orang itu tidak akan kekurangan uang. Kenapa? Ini karena mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak jadi apa? Tidak jadi manusia seperti ini. Itu apa yang berkata. Ini yang pernah ditanyakan oleh Allah kepada Rasulullah pada waktu malam Mi'raj. Pada Rasulullah dipanggil oleh Allah, tapi ini tidak tertulis dalam kitab Mi'raj atau ada di kitab lain. Rasulullah itu ditanya oleh Allah 3 pertanyaan. Yang pertama, Allah menanya kepada Rasulullah Muhammad, langit dan bumi itu punya siapa? Ya Muhammad, as-sama'u liman. Muhammad, siapa yang punya langit ini? Kata Allah. Rasulullah menjawab, faqala lahu laka ya Rabb, punya engkau ya Allah. Sudah benar kan? Langit bumi isinya punya Allah. Kita punya Allah. Bapak kita punya siapa? Punya Allah. Hanya kita secara zahir mengakui ini bapak saya, ini istri saya, ini anak saya. Secara zahir hakikatnya punya Allah.
Yang kedua, Rasulullah ditanya, anta iman ya Muhammad, engkau itu punya siapa Muhammad? Maka adalah Rasulullah matur kepada Allah, laka ya saya punya engkau. Rasulullah punya Allah. Yang terakhir, maka adalah Allah menanya lagi kepada Rasulullah, anak lima dia Muhammad, saya ini punya siapa? Pertanyaan yang terakhir ini Rasulullah tidak menjawab, bahkan pasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mana'abul ayyab udah lagu saya. Rasulullah menang, diam, tidak bergerak, tidak menjawab, bahkan Rasulullah merasa malu kepada Allah untuk menyampaikan kata-kata sesuatu. Ya, tidak menjawab. Akhirnya karena Rasulullah tidak menjawab, Allah menjawab sendiri. Muhammad, anak liman sholat alaik, saya punya orang yang baca selawat kepada engkau. Jadi hati-hati orang yang tak mau baca selawat akan tidak diakui. Saya punya orang yang baca selawat kepada engkau. Makanya selawat ini juga saya sering katakan amalan yang luar biasa. Apalagi di dalam kehidupan kita sudah diperbanyak mulai dulu sampai musik pada saat bersama sepuluh apa tadi hadir keluaran dalam amaliyah pertama itu banyak selawat. Itu banyak selawat. Makanya saya syukur sebelum itu juga ada selawat. Ini perbulannya semuanya dalam kehidupan kita alhamdulillah sudah pilihan semua. Sebelum pikir istighfar, selawat, munajat baru pikir. Ini harus istiqomah. Harus istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Karena istiqomah ini yang bisa mendapat pemberian Allah karomah hati. Karomah ini kemuliaan. Ada kemuliaan majesi, ada kemuliaan hati. Kemuliaan majesi dunia, mobil kemuliaan majesi, rumah kemuliaan majesi, sawah kemuliaan majesi, uang kemuliaan majesi. Ada kemuliaan hati yang akan diberikan oleh Allah nanti di alam akhirat. Ini dapatnya karena istiqomah. Al-karamatul haqiqiyatu innama hiya husulul istiqomah. Karamah hakiki yang akan diberikan oleh Allah itu dikarenakan orang itu mengamalkan amal istiqomah. Makanya guru musik menyampaikan kepada kita, kalau ada udur boleh ditinggal, tapi harus dikodok. Walaupun sampai besok pagi boleh, jangan lupa dikodok. Sibuk umpamanya, perempuan sibuk tidak bisa mengamalkan, cukup mengambil 3 kali doa, terus dikiroti sudah. Tapi jangan dilupakan, harus dikodok agar masuk amal istiqomah. Istiqomah ini mahal harganya dan sulit tidak mudah. Makanya insya Allah kita ini kalau berusaha semaksimal mungkin akan mampu juga istiqomah mengamalkan amalia IGN sujadanya. Mudah-mudahan kita oleh Allah ditambah juga kesempatan dan kesehatan untuk mengamalkan IGN amalia IGN sujadanya. Amin. Allah.
cukup katanya. Kalau cukup ya saja, kalau tidak bisa saya tambah. Iwan bahwa yang mereka Allah ada yang mau tapi baru ada. Nah, kalau selesai sudah pertama jadi yang tidak ada terkin yang baru tunggu selesai Ramadan akan sudah terkin. Tuhan bahwa yang dilakukan Allah bilang kiranya sedekah sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya yang kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Akhirnya mari kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma fina ya ghaibi wa alina ya alim wa akhbirna ya qadir wa bayyana ya qadir subhanaka ya rabbi subhanaka ya rabbi nasbihu bismika laki mithamil qadir alladhi sallitu alaina bi qaranina wa la shaytana marida wa la sana asuda wa la dhalifa min qalbika wa la sadida wa la baron wa la fatiran wa la bidan wa la anida Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ilal ma'lum wa salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulimana biha maqasidal qulub wa tusibuna biha asirul qulub wa ala alihi wa sahbihi Allahumma inna nas'aluka bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi hurmati bismillahirrahmanirrahim wa bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi adamati bismillahirrahmanirrahim wa bi jalali bismillahirrahmanirrahim wa bi jamali Wabi kamali bismillahirrahmanirrahim Wabi ghaibati bismillahirrahmanirrahim Wabi malakuti bismillahirrahmanirrahim Wabi jabaruti bismillahirrahmanirrahim Wabi kibriyati bismillahirrahmanirrahim Wabi sarati bismillahirrahmanirrahim Wabi karamati bismillahirrahmanirrahim Wabi sultani bismillahirrahmanirrahim Wabi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi quwwati bismillahirrahmanirrahim wa bi qudrati bismillahirrahmanirrahim irfa wa shrah sudurana wa yassir umurana warzuqna min haythu la yuhtasab bi fadlika wa karamika ya man wa ya amin ونسألك بجلال العزة وجلال الغيبة وجبروت العظمة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأتسموا بحبل الله وأتسموا وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الأولياء شيخ الشيخ محمد بن وبكرامة شيخ محمد وبكرامة مرشدنا شيخ مسعود البصري العالمين رضي الله عنهما الفاتحة وأخيرا